Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih? Nah, teman-teman tahu gak sih sejarah mengenai ilmu matematika? Nah, dalam video kali ini, kami dari kelompok 4 akan membahas materi mengenai sejarah matematika Eratosthenes dalam mata kuliah Sejarah Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Pertama ada Nazira Yasmin dengan NPM 21106310500089. Kedua, Putri Permatasari dengan NPM 21106310500023. Ketiga, Putri Aryana Bila dengan NPM 21106310500092. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Muhammad Lutfi Aziz dengan NPM 21106310500079. Berbicara mengenai sejarah matematika Eratosthenes, di sini akan ada 3 pokok bahasan. Yang pertama yaitu sejarah ataupun biografi dari Eratosthenes sendiri. Yang kedua yaitu akan ada materi bagaimana cara menentukan panjang jari-jari bumi menurut Eratosthenes. Dan yang ketiga yaitu akan ada materi mengenai geografi Eratosthenes. Sejarah atau biografi Eratosthenes. Nah, Eratosthenes ini sebenarnya siapa sih? Eratosthenes adalah seorang matematikawan Yunani kuno, penyair, dan astronom yang dikenal sebagai Bapak Geografi. Eratosthenes lah orang pertama yang menggunakan kata geografi serta istilah geografis lainnya dan yang masih digunakan sampai sekarang. Kelahiran Eratosthenes. Eratosthenes lahir sekitar 276 sebelum Masehi di sebuah koloni Yunani di Kirene, di mana sebuah wilayah yang terletak di negara yang disebut sebagai Libya pada saat itu. Dia menuntut ilmu di Akademi Athena pada tahun 245 sebelum Masehi. Setelah mendapatkan perhatian karena keahliannya, dia pun diundang oleh Firaun Ptolemy III untuk menjalankan perpustakaan besar di Alexandria, Mesir. Masa remaja dan dewasa Eratosthenes. Saat menjabat sebagai kepala pustakawan dan sarjana di perpustakaan Alexandria, Eratosthenes menulis risalah komprehensif tentang dunia, yang disebutnya sebagai geografi. Geografi ini adalah penggunaan pertama dari istilah tersebut, yang dalam bahasa Yunani berarti menulis tentang dunia. Karya Eratosthenes yang terkenal adalah tentang konsep zona iklim terik, sedang, dan dinginnya peta dunia. Meskipun sangat tidak akurat, peta ini merupakan awal dari peta yang sekarang beredar di hampir seluruh negara. Peta yang dibuatnya menampilkan grid paralel dan meridian yang digunakan untuk memperkirakan jarak antara lokasi yang berbeda. Buku pertama geografi berisi ringkasan pekerjaan geografis yang ada dan spekulasi Eratosthenes tentang sifat planet bumi. Jadi Eratosthenes ini percaya bahwa bumi adalah bola dunia tetap yang perubahannya hanya terjadi di permukaan. Buku kedua geografi menggambarkan perhitungan matematis yang dia gunakan untuk menentukan keliling bumi. Dan yang ketiga berisi peta dunia di mana tanah itu dibagi menjadi beberapa negara. Dan hal tersebut merupakan salah satu contoh paling awal dari peta dunia. Kematian seorang Eratosthenes. Di usia tuanya, Eratosthenes menjadi buta dan dia meninggal karena kelaparan yang disebabkan oleh ulah dirinya sendiri. Eratosthenes ini meninggal pada tahun 192 atau 196 sebelum Masehi di Alexandria, Mesir, di mana dia hidup sekitar 80 hingga 84 tahun.
Prestasi dan penemuan seorang Eratosthenes. Selain menjadi ahli matematika dan ahli geografi, Eratosthenes juga adalah seorang filsuf, penyair, astronom, dan ahli teori musik yang sangat berbakat. Dia membuat beberapa kontribusi signifikan untuk sains, termasuk penemuan bahwa 1 tahun sedikit lebih lama dari 365 hari atau membutuhkan 1 hari ekstra di mana kita sebut dengan hari kabisat atau tahun kabisat jika ditambahkan ke kalender setiap 4 tahun agar tetap konsisten. Prestasi dan penemuan Eratosthenes di bidang matematika yang sampai sekarang kita kenal yaitu bilangan prima Eratosthenes, di mana seorang polimet terkenal yaitu Eratosthenes memberikan kontribusi yang penting yaitu penemuan algoritma yang digunakan untuk mengidentifikasi bilangan prima. Metode ini melibatkan pengambilan tabel bilangan bulat yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, dan mencoret kelipatan setiap bilangan prima, dimulai dengan kelipatan 2, kelipatan 3, kelipatan 5, hingga hanya bilangan prima tersebut. Metode ini dikenal sebagai tapis Eratosthenes karena bekerja dengan menyaring bilangan-bilangan non-prima saja. Nah, di sini ada fakta tentang seorang Eratosthenes. Eratosthenes adalah salah satu polimet Yunani terbesar dan karyanya yang mempengaruhi para inovator mulai dari bidang matematika hingga bidang geografi. Para pengagum filsuf Yunani memanggilnya sebagai seorang pentatlos. Segera setelah para atlet Yunani dikenal karena kehebatan mereka di sejumlah perlombaan yang berbeda. Nah, dari prestasi dan seluruh penemuannya di bidang yang telah ia dapatkan itu, sebuah kawah di bulan dinamai dengan nama Eratosthenes. Hal tersebut dilakukan untuk menunjukkan apresiasi kehormatan kepada Eratosthenes. Baik, materi selanjutnya yaitu menentukan panjang jari-jari bumi menurut Eratosthenes. Nah, bagaimana sih cara Eratosthenes menghitung jari-jari bumi? Perhitungan yang dilakukan Eratosthenes ternyata hanya membutuhkan kemampuan matematika level SMP loh. Nah, untuk menentukan jari-jari bumi tersebut. Eratosthenes sendiri ialah seorang matematikawan dan ahli pemetaan dari Yunani. Ia terinspirasi untuk menghitung keliling bumi ketika sedang menimba air di kota Sain. Saat menimba air di sumur, bayangan ataupun siluet yang terbentuk itu sama persis dengan posisi tubuhnya, tidak mengalami distorsi. Itu artinya cahaya matahari yang turunnya itu secara vertikal ke bumi, tegak lurus dengan tanah di Sain. Dengan melihat salah satu sifat dari cahaya matahari, yaitu menyebar di bumi sebagai garis yang sejajar, maka dapat dikonsepkan sebuah perhitungan matematis untuk mendapatkan jari-jari bumi. Untuk menyelesaikan perhitungannya ini, Eratosthenes menyewa seorang pengukur jarak dari Sain ke Alexandria, kemudian memintanya untuk menancapkan tongkat untuk mengukur sudut bayangan yang terbentuk. Ditentukannya kota Alexandria ini ialah karena merupakan kota terdekat yang bisa diakses dengan berjalan lurus sehingga dapat mewakili sebagian keliling bumi. Perhitungan ini harus dilakukan pada tanggal 20 Juni sehingga dapat dibandingkan dengan keadaan saat matahari berada tepat di atas kota Sain. Jarak dari Sain ke Alexandria sendiri ialah sekitar 5.000 stadia, yang mana ini setara dengan 788,5 km, dan sudut dari bayangan tongkat ke bumi ialah 7,2 derajat. Stadia ialah satuan Yunani kuno untuk ukuran panjang. Jika dikonversikan ke meter, satu stadia itu sama dengan 157,7 meter. Akhirnya dikonsepkanlah pengukuran tersebut seperti ini. Pada gambar di samping, garis kuning ini ialah ilustrasi cahaya matahari yang menuju ke bumi. Keduanya merupakan garis yang sejajar, sehingga berlaku sifat sudut-sudut pada garis yang sejajar. Nah, materi tentang sifat sudut pada garis yang sejajar ini ada di bangku SMP, tepatnya itu pada saat kelas 7.
Nah, kemudian di sini ada garis abu-abu yang menghujam ke bumi, ialah permisalan jika tongkat yang ditancapkan di Alexandria ini berukuran sangat panjang hingga mencapai inti bumi. Dengan konsep ilustrasi ini, pengukuran jarak dari kota Syene ke Alexandria dan juga sudut dari bayangan tongkat di Alexandria akan diperoleh nilai jari-jari bumi secara matematis. Konsep utama perhitungannya ialah dengan membandingkan antara sudut total 360 derajat dengan keliling bumi, sehingga diperoleh perbandingan sebagai berikut. 360 derajat dibagi 7,2 derajat sama dengan keliling bumi dibagi 788,5 km. 360 derajat dibagi 7,2 derajat, kemudian sama dengan nilai dari keliling bumi yaitu sama dengan 2V dikali R, kemudian dibagi dengan 788,5 km. Kemudian kita operasikan 360 derajat dibagi 7,2 derajat itu didapatkan 50, kemudian dikalikan dengan 788,5 km yang asalnya dari ruas kanan pembagian pindah ke ruas kiri jadi perkalian. Itu sama dengan 2V dikali R. Sehingga kita dapat mencari nilai dari R-nya yaitu dengan cara mengalihkan 50 dikali 788,5 km itu didapatkan 39.425 km. Kemudian dibagi dengan 2V. Nilai dari V kan 3,14, kemudian dikalikan dengan 2 itu didapatkan 6,28. Sehingga nilai R-nya itu dapat kita temukan yaitu 6.277 km. Jadi, jari-jari bumi berdasarkan perhitungan dari Eratosthenes ialah 6.277 km. Angka ini hanya berbeda sedikit dari perhitungan modern, yaitu 6.357 km. Perhitungan jari-jari bumi oleh Eratosthenes hanya meleset 0,023% dari perhitungan modern. Ini merupakan sebuah pencapaian yang sangat luar biasa, sebab ia secara prinsipnya Eratosthenes hanya menggunakan sebuah tongkat kayu, pengukur stadia dan pengukur sudut untuk mendapatkan angka jari-jari bumi yang hampir tepat. Hal ini membuktikan kepada kita semua bahwasanya kita ini benar-benar bisa melampaui zaman dengan sebuah konsep matematika yang sederhana sekalipun. Geografi Eratosthenes. Istilah geografi pertama kali diperkenalkan oleh Eratosthenes pada tahun 276 sampai 104 sebelum Masehi. Menurut Eratosthenes, geografi adalah penulisan tentang bentuk muka bumi. Istilah atau kata geografi berasal dari bahasa Yunani yaitu geo yang memiliki arti bumi serta graphien yang memiliki arti tulisan. Sehingga membentuk kata geografi dan dikembangkan menjadi keilmuan yang membahas mengenai bentuk muka bumi. Peran Eratosthenes dalam geografi. Dalam geografi, Eratosthenes menyumbangkan bagaimana cara mengukur panjang meridian bumi. Selain itu, ia juga menemukan sistem garis lintang dan garis bujur yang menjadi acuan peta dunia. Selain itu juga, ia meyakinkan bahwa bumi itu berbentuk seperti bola. Sebagian besar orang yang mempelajari ini sejak zaman Aristoteles pada tahun 380 sebelum Masehi telah mengetahui bentuk ini. Namun, tidak ada seorang pun yang mengetahui berapa besar ukurannya. Eratosthenes menghitung panjang meridian bumi dengan metode geometri dan trigonometri. Ia melakukan pengamatan matahari di dua tempat, yaitu di Syene dan Alexandria. Syene yang saat ini kita kenal dengan Aswan. Selain sukses mengukur keliling bumi, Eratosthenes juga berhasil menghitung kemiringan sumbu rotasi bumi. Ia juga merancang sistem garis lintang dan garis bujur pada peta bumi dan menemukan bahwa periode revolusi bumi adalah 365 seperempat tahun, sehingga inilah yang menyebabkan tahun kabisat yang terdiri dari 365 hari perlu diterapkan setiap 4 tahun sekali. Eratosthenes pada abad ketiga sebelum Masehi merancang cara cepat untuk mencari semua bilangan prima.
dan ini adalah proses yang disebut sebagai saringan Eratosthenes atau tapis Eratosthenes. Contoh soal perhitungan bilangan prima Eratosthenes. Carilah semua bilangan prima antara 101 sampai 200 dengan menggunakan saringan Eratosthenes. Untuk penyelesaiannya, kita memerlukan beberapa langkah. Untuk langkah yang pertama, kita harus membuat 10 kotak kecil ke samping dan 10 kotak kecil ke bawah. Lalu tuliskan bilangan 101 sampai 200 dengan penulisan dari kiri ke kanan. Untuk langkah yang kedua, tandai semua bilangan kelipatan 2. Pada bilangan 101 sampai 200 yang terdapat pada kotak-kotak kecil di bawah ini, yang saya tandai sebagai warna krem itu merupakan bilangan kelipatan 2. Untuk langkah yang ketiga, kita tandai semua bilangan kelipatan 3. Pada bilangan 101 sampai 200 yang terdapat pada kotak-kotak di bawah ini, yang saya tandai sebagai warna biru itu merupakan bilangan kelipatan 3. Untuk langkah yang keempat, tandai semua bilangan kelipatan 5. Pada kotak-kotak kecil di bawah ini, yang saya tandai sebagai warna kuning itu merupakan bilangan kelipatan 5. Untuk langkah yang kelima, tandai semua bilangan kelipatan 7. Pada kotak-kotak di bawah ini yang saya tandai sebagai warna hijau itu merupakan bilangan kelipatan 7. Untuk langkah yang keenam, kita tandai semua bilangan kelipatan 11. Pada kotak-kotak kecil di bawah ini yang saya tandai sebagai warna abu-abu itu merupakan bilangan kelipatan 11. Untuk langkah yang terakhir, tandai semua bilangan kelipatan 13. Pada kotak-kotak kecil di bawah ini yang saya tandai sebagai warna coklat itu merupakan bilangan kelipatan 13. Algoritma berhenti sampai di sini karena bilangan prima berikutnya adalah 17 dan kita tahu bahwa 17 pangkat 2 hasilnya 289 yang mana itu lebih dari 200. Dan bilangan yang tidak kita tandai itu adalah bilangan primanya. Jadi bilangan prima dari rentang bilangan 101 sampai 200 adalah 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, dan 199. Kesimpulan, Eratosthenes adalah seorang matematikawan dari Yunani kuno. Ia juga aktif di bidang astronomi, geografi, musik, dan puisi. Eratosthenes menghabiskan sebagian besar karirnya di perpustakaan Alexandria yang terkenal di dunia. Prestasi matematikanya yang paling terkenal adalah perhitungan akurat pertama dari keliling bumi. Dia menghabiskan peta dunia yang lebih baik, serta mengembangkan metode untuk menemukan bilangan prima, yang sekarang dikenal sebagai tapis Eratosthenes. Eratosthenes ini meninggal di Alexandria sekitar tahun 195 sebelum Masehi. Setelah menyadari bahwa dia menjadi buta total, dia dikatakan sengaja membuat dirinya mati kelaparan untuk menghindari kemungkinan harus menjalani tahun-tahun terakhirnya dalam kegelapan. Sekian pemaparan video sejarah matematika Eratosthenes dari kelompok 4. Semoga teman-teman semua bisa memahami isi dari video yang telah kami buat. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.